Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relisia Abrati, NPM 211080231, dengan dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI untuk melengkapi ujian kompre dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT kualitas pribadi konselor. Yang pertama, apa sih kualitas pribadi konselor itu? Jadi, kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan juga menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh. Selanjutnya, kualitas pribadi konselor menurut Virginia Satir, yaitu yang pertama ada model of communication, dan yang kedua ada resource person. Jadi yang dimaksud dengan model communication adalah gambaran proses komunikasi yang menggunakan simbol-simbol untuk mempermudah pemahaman. Nah, model komunikasi itu dapat menyederhanakan proses komunikasi yang kompleks tanpa menghilangkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada resource person, yaitu salah satu metode pembelajaran untuk menambah pengetahuan tentang profesi ini menggunakan metode resource person, yaitu metode pembelajaran yang menjadikan orang luar atau bukan guru sebagai pihak yang memberikan pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya ada menurut Jay Haley, yang pertama yaitu fleksibilitas dan juga tidak memaksakan pendapat atau dengan sabar. Yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah metode pembelajaran dengan rasa yang tidak dianjurkan untuk menjelaskan siswa dengan secara tertekan, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan banyak tentang suatu objek tertentu yang dapat dipekerjakan untuk melakukan suatu tugas atau memberikan informasi. Selanjutnya tidak memaksakan pendapat, yaitu tidak memaksa konselor atau klien tersebut untuk mengungkapkan apa yang tidak ia rasakan. Selanjutnya, menurut Munson atau Mill CS, yang pertama ada to be natural dan juga intuitive and psychology parenting. Yang dimaksud dengan to be natural yaitu tujuan pembelajaran yang lebih merupakan hasil sampingan dari hasil pembelajaran. Tercapainya karena siswa menghadapi sistem lingkungan belajar tertentu, misalnya siswa mampu berpikir kritis dan juga bersifat terbuka menerima pendapat orang lain. Selanjutnya menurut Mann, yaitu yang pertama memahami dan juga melaksanakan etika profesional. Yang kedua, mempunyai rasa kesadaran diri mengenai kompetensi, nilai-nilai dan juga sikap. Yang ketiga, memiliki karakteristik diri, yaitu respect terhadap orang lain, kematangan pribadi, memiliki kemampuan intuitif, fleksibel dalam pandangan, dan juga emosional stabil. Kemudian yang terakhir, ada kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan orang lain dalam kemampuan berkomunikasi dan juga berinteraksi terhadap sesama. Selanjutnya, kualitas pribadi konselor menurut Bremer. Yang pertama, awareness of self and values. Selanjutnya, ada awareness of cultural experience. Yang ketiga, ada ability to analyze for helper of feeling. Selanjutnya, ada ability to serve of model and influencer. Yang keempat, ada authorship. Yang kelima, strong sense of ethics, dan yang terakhir ada responsibility. Selanjutnya, kualitas pribadi konselor yang diutamakan harus beriman dan juga bertakwa atau menyenangi manusia. Selanjutnya ada komunikator yang terampil, pendengar yang baik, dan juga memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia dengan sosial budaya yang baik,
dan juga merupakan narasumber yang kompeten. Selanjutnya harus fleksibel, tenang, dan juga sabar. Dan kemudian memiliki keterampilan teknik, memiliki intuisi, dan juga memahami etika profesi. Selanjutnya, respect, jujur, asli, menghargai, dan juga tidak menilai. Kemudian, empati, dan juga memiliki sifat memahami, menerima, hangat, dan juga bersahabat. Selanjutnya, harus melengkapi fasilitator dan juga siap menjadi motivator. Kemudian, harus tetap bisa menjaga emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu menggapainya. Selanjutnya, harus memiliki sikap objektif, rasional, logis, dan juga konkret. Kemudian, harus bisa konsisten dan juga tanggung jawab. Begitulah simpel penelitian pakar tentang karakteristik kepribadian konselor di Indonesia. Selanjutnya yaitu konselor yang aktual menurut Polomantik. Yang pertama, independen, memiliki kemampuan berpikir secara verbal. Selanjutnya, menunjukkan minat kerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya. Kemudian harus memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya. Selanjutnya ada toleransi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dan juga dapat memahami dan memperlakukan konseling secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial. Nah, sebagai helper atau independen konselor yang profesional, konselor juga harus memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai mediator. Yang kedua, tidak berburuk sangka terhadap kliennya, menjadikan pribadi yang menarik, penunjuk dalam pemecahan masalah harus terjadi, dapat mengungkap berbagai masalah dengan baik, dapat menjaga rahasia klien, dan juga melihat masalah dari berbagai aspek, tidak hanya dengan satu tujuan saja. Kemudian komunikasi yang baik dan beragam dengan latar budaya konseling, mampu mengembangkan teori sendiri, peduli, dan juga memahami diri sendiri. Kemudian juga selanjutnya ada masalah yang dilakukan oleh konselor. Contohnya, konselor nomor 1 menjelaskan apakah menurutmu konselor akan selalu dapat menyelesaikan masalah konselingnya. Dengan jawaban yang etis, konselor menjawab, konselor dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa aspek yang sudah terdapat di dalam buku. Selanjutnya, permasalahan akan dipecahkan dengan menggunakan yang pertama, tidak ada keterbatasan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, keterbatasan memahami individu lain. Yang satu, kebiasaan membentengi dalam masalah konseling. Selanjutnya, berpegang pada satu cara penyelesaian masalah. Yang selanjutnya, menceritakan kehidupan pribadi konseling. Selanjutnya, egoisme konselor. Dan juga ada konselor bersifat individual, juga berpijak pada satu kerangka budaya saja. Selanjutnya juga dapat kurang efektif dan efisien. Konselor juga dapat kurang perhatian. Konselor tidak berpikir kreatif. Begitulah keterbatasan konselor sebagai helper yang profesional menurut Bremer. Kemudian ada sifat-sifat yang harus dimiliki konselor dalam keterbatasan profesional dan profesional. Yang pertama ada tingkah laku yang etis, kedua kemampuan intelektual, ketiga ada keluasan atau flexibility,
Yang keempat, sikap penerimaan atau acceptance. Yang kelima, ada pemahaman atau understanding. Yang keenam, peka terhadap rahasia pribadi dan juga komunikasi. Selanjutnya ada 3 kualitas yang harus dimiliki konselor terhadap efektivitas terhadap konseling. Menurut Carl Rogers, yang pertama ada kongruensi, selanjutnya ada perhatian positif tanpa syarat, dan terakhir ada empati terhadap konseling. Selanjutnya, karakteristik konselor adalah pribadi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus beriman dan bertakwa. Selanjutnya, menghargai harkat dan martabat sebagai manusia, pandangan positif dan juga dinamis tentang manusia, menampilkan nilai dan juga norma yang baik-baik. Selanjutnya, cerdas, kreatif, berpenampilan menarik.
Dan juga yang terakhir, menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian.